Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Senang kembali bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam acara refleksi malam. Mengingat akan perjalanan hidup kita, kadang kita sendiri sebenarnya menjadi orang yang kecewa terhadap diri kita sendiri. Kecewa karena kita pernah mengalami masa-masa di mana kita kok tidak mampu, kok tidak bisa, di mana kita gagal. Kecewa kok kayak gitu saja nggak bisa, kecewa kenapa kok yang seperti itu bisa jatuh, dan lain sebagainya. Kekecewaan itu seringkali kemudian terus menjadi pengalaman yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita, terngiang-ngiang di dalam memori kita yang pada akhirnya seringkali membawa kita merasa bahwa kita ini tidak baik. Kita kemudian akhirnya tenggelam dalam kegagalan masa lalu, kekecewaan terhadap masa lalu kita, dan akhirnya kita meratapi akan hari-hari yang sudah kita lalui sebagai hari-hari yang buruk untuk kita. Kalau sebenarnya mau jujur, mungkin hampir semua orang mengalami itu. Bahkan orang-orang yang kita kenal hebat pun, mereka juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Masa-masa di mana mereka pernah menjadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang kecewa terhadap dirinya sendiri dan meratapi kekecewaannya itu. Karena sekali lagi mereka merasa, kok saya bisa begitu? Kok saya begini? Di dalam cerita Alkitab kita bisa menemukan itu di banyak tempat dan banyak tokoh. Salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab di dalam Perjanjian Baru adalah satu tokoh yang disebut di dalam Injil Matius sebagai salah satu murid Tuhan Yesus yang dalam kesehariannya adalah murid yang paling sering menyertai Tuhan Yesus, paling sering mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, karena dia adalah salah satu dari 3 murid yang kemana-mana ada bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan di antara murid-murid yang lain, satu murid inilah yang seringkali menyatakan dengan begitu tegas dan semangat untuk tetap mengikut Yesus, untuk tetap membela Tuhan Yesus dalam kondisi seperti apapun. Bahkan nyawanya saja ia pertaruhkan demi Tuhan Yesus. Siapa murid itu? Murid itu adalah Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Di mana hampir di mana Tuhan Yesus ada, di situ ia berada. Selalu dia ada yang menyertai, bahkan ketika Tuhan Yesus menyepi di tempat yang sepi dan kemudian mengalami transfigurasi di sebuah gunung, salah satu murid Tuhan Yesus yang menyaksikan penampakan yang luar biasa itu, ya Petrus. Dan bahkan dengan berani ia mengatakan untuk kemudian menawarkan sebuah tawaran untuk mendirikan 3 tenda di situ. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Petrus memang hebat. Kalau kita membaca di dalam cerita di Injil Matius, kita bisa melihat itu, di mana Petrus itu luar biasa. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 31 sampai dengan 35 kita bisa membaca itu. Kita bisa baca demikian. Saya bacakan untuk kita semua.
Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Begitu kata firman. Mungkin kalau ini ada kata-kata yang agak berbeda, memang saya membacanya dari Alkitab terjemahan baru yang edisi yang 2. Tapi kembali ke cerita itu, Petrus luar biasa. Petrus orang yang begitu menyatakan kesetiaannya, komitmennya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai ketika kemudian Tuhan Yesus menubuatkan, menyampaikan kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah 3 kali menyangkal aku. Tapi Petrus tetap kemudian pada komitmennya. Meskipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Itu kata Petrus. Dari perkataannya kita sudah bisa melihat semangatnya. Kita bisa melihat keberaniannya, tekadnya, dan komitmennya. Tetapi sesaat kemudian, ketika kemudian Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus kemudian diperhadapkan ke mahkamah agama dan diadili di sana, kita bisa melihat sisi yang lain dari Petrus. Kita bisa membaca itu tetap masih di Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-69 sampai dengan ayat yang ke-75. Saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama Yesus orang Galilea itu. Namun ia menyangkal di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lainnya melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini selalu bersama Yesus orang Nazaret itu. Ia menyangkal lagi dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari logatmu. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, cerita ini menceritakan kepada kita bagaimana kemudian kita melihat sosok seorang murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus, yang imannya berkobar-kobar, yang semangatnya dan tekadnya luar biasa untuk terus menyertai Tuhan Yesus, bahkan membela Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, bahkan sampai bertaruh nyawa. Tapi lihat, pada saat tertentu Petrus yang hebat itu gagal. Ia gagal mempertahankan apa yang menjadi komitmennya. Ia gagal mempertahankan keberaniannya. Ia gagal untuk menjadi pembela Tuhan Yesus. Justru ia dengan demikian rupa sampai diceritakan di sana 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus sampai bersumpah serapah bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia gagal. Jadi menjadi murid Tuhan Yesus yang gagal untuk mewujudkan apa yang menjadi janjinya, komitmennya.
kepada Tuhan Yesus. Dia sedih mengingat itu semua. Dia sedih terhadap kegagalan itu. Dan itu kita bisa lihat bagaimana ketika ia sadar ia telah menyangkal Tuhan Yesus, ia sadar pula pada saat itu, bangkitlah rasa sedihnya dan maka ia pergi dengan sedih yang begitu dalam. Tetapi hebatnya adalah Petrus tidak membiarkan dirinya sendiri tenggelam di dalam rasa kecewa. Kecewa karena dia gagal mempertahankan komitmennya, dia gagal untuk membuat janjinya itu bisa menjadi kenyataan. Ia gagal menjadi pembela Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus justru disitulah dia butuh pembelaan dari murid-muridnya. Ia gagal. Tapi dia tidak kemudian tenggelam dalam keratapan kegagalannya. Ia benar kecewa, ia benar ia sedih, ia benar bahwa ia kemudian melihat dirinya dengan sedih sekali. Bahwa ia gagal, benar itu terjadi. Tetapi yang membedakan bahwa ia tidak tenggelam dalam kekecewaan itu. Ia tidak tenggelam dalam kegagalan itu. Ia sedih, tetapi ia bangkit lagi. Ia kecewa, tetapi ia bangun lagi. Ia jatuh, tetapi ia kembali lagi. Kita bisa melihat bagaimana kemudian kiprah Petrus. Petruslah yang menjadi murid Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Setelah kemudian wafatnya, setelah kebangkitannya, ia kemudian mengkoordinir teman-temannya, murid-murid yang lain. Dan apalagi setelah kemudian Roh Kudus dicurahkan, ia adalah salah satu orang yang tampil paling depan untuk memberitakan apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi imannya, apa yang telah menjadi firman Allah kepada semua orang. Ia bangkit menjadi pribadi yang berani, pribadi yang bersemangat, pribadi yang kemudian memperbaiki dulu yang dia pernah gagal. Sekarang ia bangkit dan dia tidak membiarkan dirinya kembali tenggelam di dalam kegagalan itu. Ia tidak membiarkan dirinya dalam peratapan dan kecewa, tapi ia bangun dan membangun kembali sesuatu yang baru. Jadilah dia murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil kemana-mana. Jadilah dia murid Tuhan Yesus yang menonjol, yang kiprahnya dicatat di dalam Injil-Injil dan bahkan sampai kisah para rasul. Dicatat bagaimana ia menjadi murid yang hebat, murid yang luar biasa, murid terkemuka di antara murid-murid yang lain. Sampai pada akhir hidupnya ada cerita tentang legenda, cerita yang lisan bahwa pada akhirnya apa yang telah diperjuangkan itu sampai puncak, ia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dia mati sebagai martir dengan cara disalib terbalik. Petrus. Dari pelajaran yang kita bisa lihat pada diri Petrus, kita bisa melihat sesuatu yang menurut saya penting, sangat penting, bahwa semua orang bisa gagal, bahwa semua orang bisa kemudian punya komitmen tetapi tidak sanggup untuk melakukannya. Pada waktu tertentu justru dia gagal dan pada akhirnya kecewa terhadap dirinya sendiri karena mereka atau kita atau dirinya menjadi orang-orang yang gagal. Tetapi di dalam Petrus juga kita bisa memetik sebuah cerita yang bagaimana ia bangkit dari kegagalannya, ia bangkit dari kekecewaannya dan menjadi pribadi yang membuktikan kepada dirinya sendiri, yang membuktikan kepada Tuhan Yesus dan membuktikan pada semua orang memang dia pernah gagal, memang ia pernah jatuh, tetapi sekarang ia bangkit dan bisa membuktikan bahwa saya adalah pribadi yang baru, pribadi yang tidak mau gagal lagi,
pribadi yang berani mengambil komitmen dan berani mewujudkannya sampai titik darah penghabisan. Begitulah kiprah dari Petrus. Dan ini menjadi sebuah pesan inspiratif bagi kita. Cerita yang memotivasi setiap orang untuk kita semua bisa gagal. Kita semua bisa kecewa karena kegagalan kita. Tetapi itu bukan akhir. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan yaitu berupa hidup bagi kita, itu berarti sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Justru berangkat dari kegagalan, Petrus bisa bangkit. Dan bagianlah kita. Kita bisa menjadikan kegagalan kita sebagai sebuah pelajaran untuk hari ke depan supaya kita tidak gagal lagi. Pelajaran bahwa dulu saya pernah gagal karena begini. Justru itu menjadi hikmat yang membuat kita untuk tidak terjebak lagi pada kegagalan yang sama. Ia bisa bangkit, maka kita pun bisa bangkit. Ia bisa berhasil, maka kita pun bisa berhasil. Yang diperlukan adalah sebuah keberanian untuk ketika kita jatuh, mari kita bangun. Bangkit lagi, mulai lagi, mengusahakan lagi, dan berani membangun kembali visi kita, masa depan kita, dengan berkomitmen pada diri sendiri. Saya tidak mau gagal lagi, saya mau berjuang sampai titik darah penghabisan. Seraya terus meminta pertolongan dari Tuhan kita, yang begitu peduli dan mengasihi kita. Yang tidak membiarkan Petrus pun di dalam kelemahannya. Yang berkenan mencurahkan Roh Kudus untuk membuat Petrus bangkit dan menjadi murid yang terdepan di antara murid-murid yang lain. Menjadi jawaban atas kegagalan. Menjadikan bukti bahwa Petrus adalah pribadi yang berbeda sekarang. Demikianlah kita. Bangkitlah dan berjuanglah. Jadikanlah pengalaman gagal kita pelajaran untuk memulai yang sedang ada dan kita sedang perjuangkan. Beranilah untuk terus menyatakan permohonan kita pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya menjadi bisa kita lakukan, bisa kita kejar, bisa kita raih. Kehidupan yang baru, dengan komitmen yang baru, dengan cara hidup yang baru, bisa kita wujudkan. Sedalam apapun kita jatuh, ketika kita mau bangkit, Tuhan juga mau membangun kita menjadi hidup kembali, semangat kembali, tegap kembali untuk meraih dan menjalani masa depan dalam limpahan berkat dan rahmat-Nya. Kiranya begitu juga pada saudara, pada kita semua. Kita jatuh, tetapi berani untuk bangkit kembali dan memulai kembali hidup yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa hadir menjadi penolong dan selalu menolong kita untuk menjadi pribadi yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang berkenan berfirman melalui Rasul Petrus, yang melalui hidupnya juga kami belajar untuk melihat bahwa kami pun pernah jatuh, tetapi kami harusnya bisa bangkit kembali. Seperti Petrus yang pernah jatuh, tetapi bangkit kembali. Dan memulai kehidupannya, memperbarui hidupnya untuk menjadi hidup yang berhasil, hidup yang kemudian diwarnai dengan kebahagiaan. Karena ia telah sampai pada titik juang terakhir, pada akhirnya bisa memperbaiki segala sesuatu yang dulu pernah gagal, tidak baik, tidak berkenan di hati. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, terima kasih untuk refleksi ini, dan kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu menjadi penolong atas kami, supaya kami yang jatuh bisa bangkit dan melanjutkan hidup dalam kehidupan yang baru dengan komitmen membangun kehidupan yang berkenan pada Tuhan sampai akhirnya. Demikianlah doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami naikkan. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara-saudara renungan kita malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.